Topik kita pada kali ini membahas tentang aljabar himpunan atau algebra of set. Jadi, misalkan kita melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, maka hasil yang mungkin terjadi muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita nyatakan dengan huruf S, ya, ini dia. Kemudian, kita misalkan ya, A merupakan kejadian yang menyatakan kemunculan angka genap. Angka genap 2, 4, 6. Jadi, elemen dari himpunan A 2, 4, 6, di mana menyatakan angka-angka genap. Itu A ya, ini dia, A. Kemudian B merupakan kejadian yang menyatakan kemunculan angka ganjil. B, angka ganjil. 1, 3, 5. Berarti elemen dari himpunan B 1, 3, 5. Kemudian C merupakan kejadian yang menyatakan kemunculan angka prima. Angka prima, ingat, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, C menyatakan angka prima, C itu berarti 2, 3, 5, karena 2 itu habis dibagi 1 dan dirinya sendiri 2. Ada 2 bilangan. Tapi kalau 4 itu bukan bilangan prima. 4 itu dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Ada 3, maka nggak memenuhi. Dia harus 2. Ya. Oke. Kemudian D merupakan kejadian yang elemennya didefinisikan 1, 3, 5. Jadi D kita definisikan anggota-anggotanya 1, 3, 5. Ini dia. Kemudian F misalkan E misalkan 2, 5. E merupakan suatu kejadian di mana elemennya anggotanya 2 sama 5. F suatu himpunan. F itu suatu kejadian yang elemennya 1 sama 3. Ini kita beri contoh seperti ini. Nah, sekarang kita bahas tentang keanggotaan suatu himpunan dan himpunan bagian atau subset. Jadi di sini 1 merupakan elemen atau anggota dari himpunan B. Kita menyatakannya dengan huruf E. Jadi 1 EB. Jadi cara bacanya 1 merupakan anggota dari himpunan B. Itu cara bacanya. 1 merupakan elemen dari himpunan B. Jadi notasi E itu menyatakan anggota atau elemen dari suatu himpunan. Paham ya kegunaan notasi E? E. Nah, benar kan? 1 itu elemen dari himpunan B. Ini dia. Tapi 1 ada di C nggak? 1 itu bukan elemen dari himpunan C. Karena di kejadian C, di himpunan C, itu kan nggak ada angka 1. Jadi 1 bukan elemen dari himpunan C. Kalau kita menyatakannya dia huruf E, tapi dia dicoret. Nah, itu namanya bukan elemen atau bukan anggota. Jadi seperti ini. 1 bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan C. Seperti itu ya. Jadi kalau ada huruf E dicoret, maksudnya bukan anggota. Tapi kalau E itu artinya anggota atau elemen. Paham ya? Oke. Diketahui 1 merupakan elemen atau anggota dari himpunan D. Benar ya? Karena di D ada 1. Ini dia. Berarti 1 merupakan elemen dari himpunan D. Nah, jika setiap elemen dari suatu himpunan A juga merupakan elemen di himpunan B, maka dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subhimpunan atau subset dari himpunan B. Ini cara bacanya A subhimpunan dari B atau A subset dari B. Maksudnya ini adalah A itu subhimpunan bagian dari B. Coba lihat di A. Ini cara bacanya aja ya. Cara bacanya seperti ini dia. Ini kalau
Ini hanya memberitahu saja jika setiap elemen dari suatu himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B, maka dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan bahwa di sini, coba lihat seluruh anggota atau elemen di himpunan E. Elemen dari himpunan E itu kan 2 sama 5, ya. Elemen dari himpunan E 2 sama 5. 2 sama 5 ini, kalau di himpunan C, ada nggak? 2. 2 ada di E. 2 juga ada di C. 5 ada di E. 5 juga ada di C. Artinya, semua yang ada di E, itu kan ada di C. Ya benar kan? Semua yang ada di E, semua elemen yang ada di E, semua anggota yang ada di E, kan ada di C. Itu artinya kita bisa mengatakan E merupakan subhimpunan atau E merupakan subset dari himpunan C. Paham ya? Jadi, semua anggota atau semua elemen yang ada di himpunan E, itu kan ada di C. Maka kita mengatakan E merupakan subhimpunan dari himpunan C. Jadi notasinya seperti ini. E, hurufnya ini, baru C. Itu ya. Begitu juga seluruh elemen di F, lihat semua anggota yang ada di himpunan F ada di D. Benar kan? Satu di F, ada satu di D. 3 di F, ada 3 di D. Jadi semua anggota, semua elemen yang ada di himpunan F itu ada di D. Berarti F merupakan subhimpunan dari D. Notasinya seperti ini. Nah, sekarang berikut diberikan pernyataan matematika beserta nilai kebenarannya. Nah, untuk yang pertama, kenapa salah? Ini cara bacanya 1 subhimpunan dari himpunan A. Kenapa salah? Ya salah. Karena 1 ini kan notasi ini itu kan untuk menyatakan himpunan di sebelah kirinya. 1 ini kan bukan himpunan, ini elemen. Jadi dia salah dia. Semestinya notasinya itu seperti ini. Huruf E, kecuali kalau 1 bukan anggota dari himpunan A. 1 ada seperti ini. Ini A baru benar. Jadi kenapa salah? Ya notasinya nggak cocok. Bukan seperti ini dia. Kayaknya dia salah. Nih. 1 elemen dari himpunan A. Salah. Karena 1 itu kan tidak ada. 1 tidak ada di dalam. 1 itu bukan anggota dari himpunan A. Yang ada kan 2, 4, 6. Anggota atau elemen dari himpunan A kan 2, 4, 6. Itu nggak ada. Nah, ini juga salah. 1 subhimpunan dari B. Penggunaan notasinya salah. Nah, ini baru benar. 1 elemen dari himpunan B. 1 anggota dari himpunan B. Lihat, yang di atas, yang ini salah. Karena notasinya nggak boleh. Bukan seperti ini, tapi seperti ini dia. Paham ya? Hati-hati, jangan terjebak masalah notasi ya. Jangan terjebak penggunaan notasinya. Itu dia. Nah, ini suatu himpunan yang elemennya 1 merupakan subhimpunan dari A. Salah. Karena di dalam himpunan A tidak ada angka 1. Nah, kalau ini benar, suatu himpunan, kalau ada buka kurawal, subkurawal, itu himpunan. Ya, itu himpunan. Nih, suatu himpunan yang anggotanya 1, itu merupakan subhimpunan dari himpunan B. Benar ya, karena di himpunan B ada 1. Nih, suatu himpunan yang elemennya 35 merupakan himpunan dari E. Di E cuma ada 2 sama 5. Nggak ada angka 3, berarti salah dia. F merupakan subhimpunan dari B. Dan F, semua elemen yang ada di dalam himpunan F itu ada di B. Berarti benar ya. Semua F merupakan subhimpunan dari himpunan C. Salah. Karena di dalam himpunan C tidak ada angka 1. Ya. Suatu himpunan yang elemennya 35 merupakan subhimpunan dari himpunan C. 35 benar ya. Karena di himpunan C ada anggota elemen 35.
Oke, kita lanjut lagi. Ini yang tadi. Sekarang kita bahas tentang kesamaan atau equality. Jadi, misalkan ada dua buah himpunan. Katakanlah himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A merupakan subhimpunan dari B dan B merupakan subhimpunan dari A. Artinya A sama dengan B. Ingat, A dan B dikatakan sama, yakni A sama dengan B, jika dan hanya jika A merupakan subhimpunan dari B, notasinya seperti ini, dan B merupakan subhimpunan dari A, yakni seperti ini notasinya. Jadi, coba lihat. Di sini, perhatikan ilustrasinya. B merupakan subhimpunan dari D. Kenapa B merupakan subhimpunan dari D? Karena semua anggota, semua elemen yang ada di himpunan B, itu kan ada di D kan? Ya, jadi B merupakan subhimpunan dari himpunan D. Begitu juga D merupakan subhimpunan dari himpunan B. Artinya, semua elemen atau anggota yang ada di himpunan D, itu ada di dalam himpunan B. Karena B subhimpunan dari himpunan D, dan D merupakan subhimpunan dari himpunan B, maka B sama dengan D. Paham ya? Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang komplement. Complementation. Apa sih komplement? Jadi, misalkan diketahui suatu himpunan A itu elemennya 2, 4, 6. Ingat, A itu merupakan subhimpunan dari himpunan ruang sampelnya. Ingat, ruang sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 2, 4, 6. Semua anggota atau elemen yang ada di himpunan A, itu kan ada di S. Sehingga A merupakan subhimpunan dari ruang sampelnya, semesta. Nah, komplement dari himpunan A, yang dinotasikan dengan, jadi komplement dari suatu himpunan A, itu dinotasikan dengan A ada aksen. A aksen itu. Merupakan suatu himpunan yang elemen atau anggotanya ada di dalam ruang sampel atau berada di S, namun dia tidak ada di dalam himpunan A. Sehingga kalau himpunan A itu 2, 4, 6, maka komplement dari himpunan A, maka kebalikannya 1, 3, 5. Atau dapat dinyatakan seperti ini, A aksen adalah X di mana elemen dari ruang sampelnya, namun X itu bukan elemen dari himpunan A. Seperti dia. Jadi pernyataan seperti ini dapat dibaca X elemen atau anggota dari himpunan S atau ruang sampelnya, namun X bukan elemen atau anggota dari himpunan A. Contoh diketahui B sama dengan himpunan B itu elemennya 1, 3, 5. Ya, B kita tahu subhimpunan dari himpunan S ya. Maka B komplement dari himpunan B adalah 2, 4, 6 kebalikannya. Komplement dari himpunan C 2, 3, 5 adalah komplementnya 1, 4, 6. Oke.